alhamdulillah kita selalu bertemu hari ini ya Pak Wan ya. Banyak masalah kita itu. Gimana kabarnya kemudian hari ini? Iya, alhamdulillah sehat, semangat dan antusias menerima obrolan dari Pak. Luar biasa sekali. Begini Bu Yati, ini kan berdasarkan jadwal supervisi di hari Jumat 19 Juli tahun 2024 kami akan mengadakan kegiatan supervisi dengan Bu Yati. Nah ini Bu Yati kan nanti akan melakukan kegiatan coaching dari dengan siapa? Bu Yati akan melakukan kegiatannya ya? Jadwalnya hari ini dengan Pak Faris. Pak Faris gitu. Dari guru SMK. Dari guru SMK. SMK Menama. Itu ya. Mungkin ketika mau melakukan kegiatan coaching, apa yang apakah sudah perlu dipersiapkan segala sesuatunya dan mungkin apa saja yang sudah dipersiapkan? Tadi saya sudah mempersiapkan beberapa macam yang akan saya gali dengan Pak Faris. Di antaranya ya tujuannya itu apa atau dengan Pak Faris akan tadi bisa menggali informasi yang lebih detail. Setelah itu dari menggali itu juga menunjukkan bahwa apa atau rencananya, apa atau nanti yang ditanamkannya, dan juga komitnya bagaimana, dan masih banyak lagi. Jadi nanti kegiatan coachingnya menggunakan alur tinta ya? Iya, menggunakan alur tinta. Kemudian juga sudah dipersiapkan untuk brief penilaiannya dan lain sebagainya. Iya Pak, tadi di antaranya berbagai macam rubrik ya nanti yang saya buat sebagai acuan sehingga nanti yang rencana itu bisa kita teliti, bisa kita lihat keberhasilannya itu juga. Jadi rubrik itu nanti kita susun dengan menggunakan semacam tabel. Ya, biar sistematis. Iya, biar bisa diketahui ada yang dicetak atau berarti dengan kata-kata di keterangannya. Kemudian nanti ketika melakukan kegiatan coaching dengan Pak Faris, apa kompetensi yang akan digali atau apa yang akan dicapai? Ya, ini tentang bahan hasil. Pak Faris itu istilahnya dengan permasalahan itu bahan hasil untuk dilakukan kelas di SMK yang Pak Faris ahli. Berarti nanti kompetensi yang dikembangkan itu terkait dengan bahan ajar ya? Betul. Kalau lebih khusus spesifiknya seperti apa ya indikatornya? Indikator yang akan digali nanti ya bahan ajar yang sesuai itu yang seperti apa toh yang akan diterapkan di SMA-nya Pak. Misalkan Pak Faris ini kan mengajar kalau tidak salah bahasa Indonesia ya. Ya. Misalkan pada bidang studi apa itu mau digali lebih situ udah bisa. Atau misalnya di bahasa Indonesia itu diatur bisa. Terus misalnya kosakata itu kan biar lebih jelas detail kan nanti. Iya. Bisa di fokusnya apa di Pak Faris itu sendiri. Oke, mungkin dari sisi persiapan sudah ready ya? Insya Allah sudah. Kalau sudah, mungkin saya ada kegiatan yang lain dulu. Mungkin nanti atau kapan ini mau pelaksanaan coachingnya dengan Pak Faris ya? Pelaksanaan coachingnya ya tetap nanti. Setelah Jumatan ya, apa ya, biar nanti bisa kita setelah melakukan kegiatan sholat Jumat dulu karena Pak Mar dan Pak Faris kan wajib itu. Nah, setelah itu kita bisa tes lagi melanjutkan kegiatan coaching dengan Pak Faris itu Pak Mar. Oke, saya tinggal dulu nanti semoga lancar, sukses dan bisa dilakukan sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan termasuk topiknya itu ya. Iya, terima kasih Pak Mar. Yes, ya, waalaikumsalam Bu Yati. Berkobar-kobar. Alhamdulillah Bu Yati, betul
untuk yang sudah jadi semangat harus berkobar, Bu, semangat hidup juga harus semangat, harus berkobar bukan menyala-nyala, Bu. Karena saya tadi yang seperti Iya. mau tidak mau kita harus bisa memberikan yang positif. Ini Pak Anies dalam semangat yang berkobar dari Pak Anies itu, di sisi lain dalam komunikasi kemarin kita sedikit berbincang Pak Anies ya. Walaupun kita itu punya semangat tinggi, ternyata dalam kita merasa itu sering ada berbagai masalah dari dalam kegiatan ini saya mengenal waktu sekitar Pak Anies sebelum kita itu ngobrol tentang apa yang menjadi permasalahan Pak Anies gimana Pak Anies? Jadi Bu, alhamdulillah terima kasih Bu Yati sudah sedikit meluangkan waktu ini, nah sedikit lagi ya Bu. Jadi saya malah merobohkan Bu Yati untuk kita sama-sama diskusi Bu. Betul, yang dengan Bu Yati kemarin saya komunikasi dengan Bu Yati untuk membahas tentang saya itu permasalahan pemilihan bahan ajar itu diferensiasi Bu. Dengan saya mengajar di SMK, pengalamannya itu apalagi kelas 10 itu dulu dari yang masuk ke SMK itu kan kalau sekarang namanya random, dan dulu tidak tahu ada yang karakternya yang tertentu atau setengah atau belum. Dan kami juga di SMK tidak bisa melempar bom, menyalahkan itu tidak bisa. Tapi saya juga itu bantuan menjadi diskusi, bisa memberikan saya kepada solusi terbaik untuk masalah saya. Begitu ya Pak Anies ya. Harus nanti permasalahannya Pak Anies ya yang mesti akan kita menghadapi. Dan ini Pak Anies dari yang jelas Pak Anies itu ingin meningkatkan kompetensinya ya, bagaimana bisa mencapai tujuan tersebut. Dan dalam obrolan ini Pak Anies apa yang Pak Anies inginkan, yang Pak Anies harapkan sehingga tujuan itu bisa tercapai. Gini Bu, seperti yang tadi saya sampaikan ke Bu Yati, saya ingin mengajak Bu Yati untuk sharing, bertukar informasi Bu. Mungkin dari informasi yang saya dapatkan, saya dapat mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang saya dapatkan. Masuk saya ingin meningkatkan kompetensi saya dari mungkin saya belum tahu, saya belum dapat, tapi saya sudah tahu, tapi saya baru ada semacam karena saya baru menyadari dari diskusi saya dengan Bu Yati. Terus itu Pak Anies yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira apa? Karena saya masih di kelas 10 Bu, saya tetap melakukan apa yang benar diagnostik Bu, tetap saya melakukan saya di mapel Bu. Karena di pembelajaran bahasa itu tempat keterampilan berbahasa, bicara, menulis, membaca, dan menyimak. Saya juga melakukan penilaian seperti itu Bu, untuk mengetahui tingkat keterampilan berbahasa anak yang mana yang sekiranya sudah bagus, perlu ditingkatkan atau harus saya berikan. Nah, anak-anak seperti itu nanti saya kelompokkan, mungkin materi sudah saya coba untuk saya diferensiasikan, tapi saya bingung diferensiasinya yang seperti apa ya Pak Anies ya, itu Pak Anies ya. Sekarang begini, dari apa yang menjadi hambatan Pak Anies dalam melakukan pembelajaran itu berbagai masalah ya Pak Anies ya. Tentunya ada tantangan dalam mencapai tujuan tersebut apa Pak? Saya tantangannya itu di pertama saya masih ada keterbatasan informasi di kaitannya dengan pembaharuan tentang pemilihan hasil. Satu itu. Yang kedua saya minimnya teman untuk diskusi. Nah itu saya mengajak, saya ingin mengundang Bu Yati untuk menjadi coaching saya dalam kesempatan kali ini. Itu. Untuk yang siswa sendiri saya tidak mengalami kebetulan anak juga ada tetap kooperatif melakukan penilaian yang sangat. Ya, tadi untuk siswa itu bisa diajak ya, bisa menerima hanya kesulitan ada di Pak Faris dalam memilih bahan ajar untuk siswa, karena bahasa Indonesia itu terkadang itu aslinya itu sangat sulit dalam penerapannya itu sangat sulit sekali. Seperti itu
itu ya Pak Haji. Jadi Dan itu Pak Haji setelah kita membahas tadi ya, ada untuk berbagai macam hal, terus tentunya dari kesulitan itu Pak Haji seperti apa lagi ya? Saya strategi yang pertama tetap menggali informasi dengan bertanya, dengan mengundang kali saya mengundang Biati untuk diskusi. Kemudian saya selanjutnya saya menggali informasi di beberapa jejaring sosial itu kan sekarang kan banyak literasi dan lain-lain, literatur untuk aja dan lain-lain. Kemudian saya ketiga akan melakukan sebuah seperti semacam diseminasi itu. Saya akan mengimbaskan ke teman-teman. Saya sharekan untuk mendapatkan tanggapan itu balik apa yang sudah saya lakukan. Iya Bu. Jadi apa yang saya lakukan mungkin ada tanggapan dari rekan kerja saya atau beberapa guru yang lain bersama di sekolah saya tentang apa yang kiranya saya sudah tepat untuk mengerjakan ajar saya dan kali ini seperti ini. Kalau yang tadi itu untuk siswa kurang begitu istilahnya untuk siswa kan masanya nggak begitu banyak ya, ada di Pak Haris dalam memilih belajar. Nah itu ada pilihannya apa Pak Haris? Kok Pak Haris sampai kesulitan dalam memilih belajar gitu? Itu saya merasakan beban kerja saya banyak. Oh gitu ya? Beban kerja saya banyak. Satu itu. Kan itu saya ya kepala sekolah atau rekan saya juga tidak memungkiri karena beban kerja saya banyak, kemudian bahan ajar yang saya gunakan itu apa adanya Bu, kemudian saya tinggal comot dan bahkan ada anak yang menyadari Bu, ini kan materinya sudah kuno Pak, kontennya sudah masa lalu, masa kita sekarang masih bahas tentang yang dulu namanya itu tentang kayak bahasa misalnya dari itu Pak sekarang banyak yang lebih bagus. Nah dari itulah saya menyadari bahan jasa itu kurang bagus. Jadi di beban ajar saya di tapi ya terlepas dari itu kompetensi saya ya memang saya harus meningkatkan kompetensi menambah informasi tentang kompetensi. Dari yang disampaikan dari Pak Haris tadi, sebetulnya Pak Haris itu memiliki gambaran punya anak-anaknya. Kalau begini terus, strategi apa yang akan dilakukan Pak Haris? Saya pengennya itu ya sudah punya untuk aplikasi belajar. Jadi saya mau inventarisasi, saya pengen memiliki bank data ajar meskipun itu suatu hal yang tidak iya Bu, ya nanti ketika saya mengajar jenang seperti itu itu ingin saya imbaskan ke teman-teman saya kalau kalian baikkan harus kita kali begitu seperti itu. Bagi Pak Haris sudah memiliki beberapa gambaran untuk mencapai tujuan tadi Pak Haris. Kalau sudah memiliki gambaran, terus untuk mencapai tujuan tadi Pak Haris, apakah ada solusi lain selain saya mencari bahan yang sesuai dengan zamannya, berdiferensiasi seperti itu, harus rencana untuk mencapai tujuan tersebut dari aksi-aksi tadi Pak Haris. Yang pertama, yang selanjutnya untuk itu saya butuh dukungan dari pihak sekolah terutama entah itu di tadi ini sampaikan di mengurangi bukan tugas saya, bukan kerja saya, juga dukungan dari sekolah kaitannya dengan saya diberi kesempatan atau ditugaskan untuk mengikuti pelarian seperti itu kan saya juga memberikan. Kemudian ada dukungan kaitannya dengan apa yang sudah saya pelajari itu bisa diimbaskan, jadi ada waktu disediakan IHT atau apa begitu di dari pihak sekolah. Tapi harapannya Pak Haris itu bisa ada kesempatan yang lebih gitu ya. Dan terus itu kan banyak sekali ya gambaran dari Pak Haris itu banyak sekali ternyata ya beban kerja, terus tugas-tugas yang lain memilih bahan ajar. Dan kita kan ada punya prioritas Pak Haris. Nah prioritasnya apa yang
prioritas utama dari Pak Faris itu apa? Prioritas saya tetap Bu, saya mahir dalam memilih jalan kelas dan belajar. Itu prioritas saya Bu. Karena apa yang saya ajarkan ke anak. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Pak Mahfusin. Berikut ini. Gimana tadi kegiatan coachingnya berjalan lancar? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan terkait indikator sudah tercapai lah beberapa. Perasaan itu setelah melakukan kegiatan coaching ini bagaimana? Kalau saya sangat senang di mana bisa mengetahui permasalahan yang ada pada diri teman kita Pak Faris, sehingga kita bisa menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari Pak Faris tersebut. Jadi berarti ketika kegiatan coaching sudah melakukan apa namanya pendekatan atau strategi dengan alur data ya? Jadi sudah sudah dilakukan, artinya tujuan yang akan dicapai oleh Pak Faris solusinya juga sudah terpenuhi. Ini saya mau menanyakan ulang lagi terkait dengan kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Faris di dalam kegiatan coaching. Ya, tadi Pak Faris menceritakan berbagai macam hal karena beliau itu kesulitan dalam mencari bahan ajar materi yang diajarkan yaitu bahasa Indonesia. Dia itu sangat kesulitan mencari bahan ajar. Ternyata bukan siswanya, tapi Pak Faris sendiri yang mengalami seperti itu. Baik, Bu, kegiatan supervisi saya kira cukup baik dan semoga solusi-solusi tadi bisa dilaksanakan secara komitmen. Kemudian apa namanya saya kira kegiatannya saya cukupkan. Kemudian dari saya mungkin bisa disambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.